Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Ibrani pasal 12 ayat 5. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tema renungan saat ini adalah jadilah pribadi yang tahan uji. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Dave Anderson, seorang pemilik restoran besar Famos Dave's, menjelaskan tentang pentingnya sebuah masalah demi perkembangan mental kita. Sekolah mengajarkan disiplin teknis seperti matematika dan ilmu pengetahuan, namun bukan kesehatan mental. Yang perlu mereka ajarkan adalah bagaimana menangani persoalan. Setiap harinya Anda dihantam oleh persoalan. Semakin tinggi posisi Anda, semakin besar persoalannya. Orang-orang yang paling efektif telah mengalami masa-masa sulit. Mereka bilang Anda takkan dapat menjadi pelaut yang hebat jika hanya berlayar di laut yang tenang. Daripada lari dari masalah, kejarlah masalah. Saya jamin hidup Anda berubah. Begitulah cara Anda maju, yaitu dengan menyelesaikan persoalan, katanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hidup kita tidak pernah lepas dari masalah. Bahkan kehidupan ini terdiri dari serangkaian masalah yang muncul. Dari masalah satu ke masalah berikutnya. Masalah yang terjadi di masa lalu bisa jadi terulang kembali. Namun jika kita belajar dari permasalahan yang ada, kita akan dapat mengatasinya dengan mudah. Karena itulah, semakin banyak masalah yang kita alami dan tangani, maka kita akan semakin mengerti dan memiliki cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan menghadapinya. Kita tidak perlu takut. Kita harus tetap optimis. Kita harus memutar otak dan berusaha keras untuk mengatasinya. Tuhan menjanjikan keberhasilan dan kelimpahan kepada kita. Namun demikian, Tuhan tidak menjanjikan segalanya berjalan dengan mudah. Akan selalu ada persoalan yang kita hadapi. Walaupun begitu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberi kemudahan dalam setiap kesulitan. Dia akan memberi jalan keluar agar kita dapat melalui dan belajar darinya. Kita harus berserah dan tetap percaya bahwa melalui masalah-masalah itulah Tuhan mendidik kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi dewasa dalam segala hal. Jadi bersyukurlah atas masalah yang ada dalam hidup kita. Sebab itulah jalan Tuhan untuk memproses, mendewasakan, dan menunjukkan jalan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita bangun karakter berani menghadapi masalah
dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap permasalahan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Melalui masalah yang ada, Engkau sedang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang kuat dan tahan uji. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan menolong kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini mendoakan untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan juga para pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.